Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Jamaah salat maghrib Masjid Nurul Huda yang dirahmati oleh Allah, mari kita senantiasa terus bersyukur kepada Allah karena Allah telah memberikan nikmat-Nya yang sangat banyak kepada kita, nikmat sehat, nikmat waktu luang. Dua nikmat ini menurut Nabi manusia sangat sulit untuk bisa mensyukurinya. Alhamdulillah kita mendapatkan kedua macam nikmat itu, lalu kita juga ditolong oleh Allah sehingga kita bisa mensyukurinya dengan cara hadir ke masjid ini untuk sholat berjamaah dan juga untuk mendengarkan kajian-kajian yang diadakan di masjid ini. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, orang-orang kafir atau orang-orang yang tidak punya ilmu agama atau bahkan orang yang punya ilmu agama tapi sedang terpleset gitu ya, sedang lupa, sering di dalam kepentingan dunianya itu melakukan sesuatu yang membuat dirinya jatuh kepada kesyirikan. Misalnya saja seorang kontraktor suka memberikan sesajen sebelum memulai suatu proyeknya agar gangguan tidak ada di dalam penyelesaian proyeknya. Ada juga misalnya nelayan, ini banyak terjadi di kalangan masyarakat kita. Nelayan misalnya setiap tahun melarungkan kepala sapi misalnya ke laut misalnya. Agar hasil tangkapan ikannya semakin banyak. Tujuannya seperti itu. Atau ada juga suku-suku pedalaman itu melakukan upacara persembahan kepada dewa untuk mengusir roh-roh jahat. Itu menurut mereka ya. Lah, bagaimana dengan kita? Karena kita ini insya Allah beriman ya, karena kemarin kita sudah berpuasa Ramadan dan kita sudah laksanakan dengan baik. Hanya orang yang beriman saja yang bisa melakukan puasa Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Apalagi kita ini istiqomah mengaji. Maka hal-hal tadi yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak paham tadi tidak semestinya untuk kita lakukan. Di agama Islam ada cara-cara seperti itu, tapi memang disuruh oleh Allah. Jadi perbedaannya itu disuruh oleh Allah dengan tidak disuruh oleh Allah. Seperti di Quran ya, surat ke-22 ayat nomor 36. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal budna ja'alnaha lakum min sya'airillahi lakum fiha khair. Dan binatang-binatang dan penyembelihan binatang-binatang kurban itu kami jadikan untuk kamu sebagai sebagian dari upacara agamanya Allah. Padanya ada kebaikan yang banyak buat kamu. Jadi Allah memerintahkan kita untuk menyembelih hewan kurban, dan memang diperintahkan oleh Allah.
maka sudah berbeda dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak paham tadi. Kalau orang yang tidak paham tadi tujuannya untuk kepentingan dunianya, tidak tahu apakah ini disuruh oleh Allah atau tidak. Padahal kalau kita melakukannya itu karena apa? Karena memang diperintahkan oleh Allah, diperintahkan oleh Allah. Jadi bedanya hanya itu, hanya itu. Sama-sama nyembelih hewan, sama-sama dijadikan persembahan. Kalau orang-orang pedalaman dijadikan persembahan gitu, untuk mengusir roh jahat. Tapi kalau kita tidak, disembelih dengan menyebut nama Allah, lalu daging-dagingnya kita serahkan kepada masyarakat sehingga bisa dinikmati. Jadi seperti itu yang kita lakukan oleh orang-orang yang beriman dan yang biasa, yang istiqomah ngaji. Di ayat tadi di Quran surat 22 ayat 36 tadi Allah menyebut bahwa penyembelihan hewan korban itu sebagai pesta agamanya Allah, pesta agamanya Allah. Maka mari kita persiapkan mulai sekarang, selayaknya sebuah pesta, misalnya pesta pernikahan, maka kita siapkan sejak awal, sejak lama, menyiapkan undangannya, menyiapkan terima tamunya dan lain sebagainya. Maka panitia kurban di Masjid Nurul Huda ini sudah melakukan persiapan-persiapan, yaitu kapan itu kita berombongan untuk mencari hewan kurbannya. Itu berarti dalam rangka persiapan. Lalu kita sudah mencari jagalnya, lalu kita sudah umumkan, kita buat banner dan sebagainya, sehingga sudah banyak yang sudah mulai mendaftar untuk berkorban. Itu berarti kita semuanya menyambut pestanya agamanya Allah, menyambut pesta agamanya Allah. Lalu di bagian terakhir ayat tadi itu Allah menyebutkan pada pelaksanaan penyembelihan hewan kurban itu ada kebaikan yang banyak buat kamu. Menurut Allah banyak kebaikan buat kita. Apa saja kebaikannya? Coba kalau kita ingat-ingat, kalau kita berkurban atau kita menjadi panitia kurban, atau kita hanya sekedar mencari rumput untuk memberi makan pada hewan kurban, itu berarti kita mendapatkan pahala. Kita mendapatkan pahala asalkan diniatkan karena Allah, ingin menolong pelaksanaan pestanya agama Allah. Jadi karena Allah semuanya, maka itu pasti mendapatkan pahala. Dan meniru apa yang diperintahkan oleh Rasul dan apa yang dilakukan Rasul, karena Rasul juga berkorban, maka kita di samping mendapatkan pahala juga selamat dari kesyirikan. Selamat dari kesyirikan. Kalau yang tadi awal-awal itu melakukan sesajen dan lain sebagainya, itu berarti syirik, Syirik itu sesuatu dosa yang tidak terampuni, Yang tidak terampuni kalau apa? Kalau setelah sampai dia meninggal belum bertaubat, belum bertaubat. Jadi walaupun dia punya anak soleh yang selalu mendoakan, maka dosa-dosanya tidak akan terampuni kalau dia meninggal dalam keadaan syirik, Jadi ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, dengan kita niatkan untuk berkorban karena Allah, karena meniru apa yang dilakukan Rasul, berarti kita sudah selamat dari kesyirikan, Yang kedua, kebaikan dari pelaksanaan hewan kurban itu berarti apa? Kita mempunyai hubungan sosial yang lebih baik. Lewat apa hubungan sosial itu? Lewat daging-daging kurban yang kita bagikan. Berarti itu akan mempererat hubungan sosial antara pekurban dengan yang menerima daging-daging kurban. Juga mempererat sosial, karena kita menjadi panitia itu berarti apa? Kita saling bekerja sama, kita saling memahami salah satu karakter dengan karakter yang lain, sehingga apa? Pekerjaan di kepanitiaan itu bisa terlaksana dengan sebaik-baiknya. Berarti apa? Kita lebih banyak saudara di situ. Itu merupakan kebaikan-kebaikan yang bisa kita terima.
Dengan menjadi panitia, saudara kita menjadi banyak ya, menjadi bertambah. Lalu karena kita taat kepada Allah, siapa yang menolong agamanya Allah, maka Allah pasti akan menolongnya. Maka kita bisa berharap, kita bisa sukses dunia dan akhirat, karena kita menolong agamanya Allah. Lalu kita bisa terhindar dari musibah, kita bisa terhindar dari penyakit dan lain sebagainya. Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, sebenarnya untuk apa sih kita berkorban itu? Pekan yang lalu salah satunya sudah kita sampaikan, yaitu untuk melaksanakan perintahnya Allah, untuk mensyukuri nikmat-nikmatnya Allah. Seperti ada di Al-Quran, pekan lalu juga sudah disampaikan di Quran surat 108 ayat 2, fasolli li rabbika wanhar, maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu dan berkorbanlah. Jadi kita disuruh oleh Allah berkorban. Kalau kita mematuhi, mentaati perintahnya Allah ini, maka berarti kita termasuk orang yang taat kepada Allah, taat kepada Rasul. Berarti kita akan mendapatkan pahala. Lalu yang kedua, tujuan kita berkorban itu sebagai wujud takwa kita kepada Allah. Takwa kita kepada Allah. Orang yang puasanya berhasil, salah satunya itu orang itu menjadi dermawan ya. Baik di kala sempit maupun di kala luas ya, di kala luas. Baik dia itu waktu kaya maupun waktu miskin. Baik waktu sehat maupun waktu sakit. Baik waktu tua maupun waktu muda, kita itu selalu menjadi dermawan. Seperti di Quran surat ketiga ayat 134. Nanti itu bisa dilihat, itu ciri-ciri dari orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa itu menjadi tujuan kita berpuasa. Maka kalau kita ini benar bertakwa, maka mari kita wujudkan takwa kita itu dengan berkorban. Apalagi kita diperintah juga di Quran, ada keterangan dari Allah di Quran surat 22 ayat 37. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La yanalallahu luhumuha wala dima'uha walaki yanaluhut taqwa minkum. Daging-daging dan darah hewan kurban itu sekali-kali tidak akan sampai kepada Allah. Jadi daging kurban yang kita sembelih itu, darah-darahnya itu mengucur ke tanah ya. Daging-dagingnya kita bagi kepada orang, dan sebagian kita nikmati. Jadi tidak sampai kepada Allah, tidak sampai ya. Yang sampai kepada Allah itu apa? Tetapi yang sampai kepada Allah adalah ketakwaanmu ya. Ini Allah yang menyatakan di Quran surat 22 ayat 37. Jadi yang sampai kepada Allah itu ketakwaan kita. Karena kita bertakwa, maka kita berkorban. Makanya itu ada orang yang sampai menabung ya untuk berkorban. Seperti halnya orang mau umroh, mau haji, mereka itu menabung ya, menabung. Dengan menabung misalnya 500.000 sebulan, 500.000 sebulan, Allah menolong mereka sehingga mereka ditakdirkan untuk bisa berhaji. Kalau enggak percaya, Bapak Ibu bisa tanyakan kepada orang yang tidak terlalu kaya tapi dia bisa berhaji. Insya Allah mereka itu memaksa diri untuk menabung ya. Untuk menabung tiap bulan misalnya 500, dia tidak peduli ya tahun berapa dia bisa berangkat ya. Pokoknya nabung, nanti Allah yang cawe-cawe, Allah yang menolongnya sehingga dia ditakdirkan Allah untuk berhaji. Demikian juga kalau kita ingin berkorban setiap tahun, kita pun menabung. Seminggu 50.000 misalnya, seminggu 50.000, nanti Allah yang akan membuat kita bisa berkorban, bukan kita yang bisa berkorban. Kalau kita ini nggak bisa apa-apa, la haula wala quwata illa billah, tidak ada daya dan kekuatan kecuali jika ditolong oleh Allah. Allah yang membuat kita itu bisa berkorban.
Allah yang membuat kita itu bisa berumroh, Allah yang membuat kita itu bisa berhaji, bukan karena kita. Kalau kita bilang saya hebat karena sudah haji, berarti kita itu mirip dengan Qarun, ya. Dengan Qarun yang merasa hebat karena karena dia kaya. Sebentar lagi orang itu akan tenggelam, ya. Akan ditenggelamkan oleh Allah. Ditenggelamkan oleh Allah. Jadi takwa kita itu membuat kita menabung, membuat kita itu berkorban dan lain sebagainya. Maka itu ibu bapak, karena kita bertakwa, maka kita berusaha berkorban, bahkan korbannya itu sebaik mungkin. Alhamdulillah panitia sudah menyiapkan hewan korbannya, insya Allah memenuhi syarat, ya. Insya Allah memenuhi syarat, sudah kita siapkan dengan baik. Kenapa kok begitu? Karena kita khawatir korban kita tidak diterima oleh Allah. Kalau kita ingat kembali kisah tentang dua orang putra Adam, yaitu Qabil dan Habil, mereka itu kan disuruh berkorban untuk apa? Untuk mengatasi ini ganasnya dunia saat itu. Saat itu kan dunia hanya diisi oleh beberapa manusia dan banyak binatang-binatang buas. Maka Allah memerintahkan kepada anak-anaknya Adam untuk berkorban. Jadi ibadah korban ini bukan hanya untuk umatnya Nabi Muhammad, tapi ini merupakan ibadah tertua, ya. Sejak Nabi Adam korban ini sudah ada, ya. Waktu itu Habil itu seorang peternak, ya, seorang peternak. Maka Habil itu berkorban dari hasil peternakannya. Misalnya kambing gitu, ya. Oleh Habil diambilkan kambing yang bagus, kambing yang gemuk, ya. Maka korbannya Habil diterima oleh Allah. Korbannya Habil diterima. Sedangkan Qabil ini seorang petani, ya. Seorang petani. Maka dia berkorban dari hasil pertaniannya yang jelek-jelek, yang busuk gitu, ya. Maka oleh Allah tidak diterima korbannya Qabil. Oleh karena itu kita pun berusaha agar korban kita itu sebaik-baiknya, yang memenuhi syarat untuk berkorban, Ibu bapak saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, jangan nasabul korban kecil. Misalnya kita beli kambing yang sangat kecil terus diserahkan kepada panitia, itu barangkali kita sebagai panitia juga harus selektif, apakah korban yang diserahkan itu sudah memenuhi syarat atau enggak, gitu, ya. Sebab ini juga disindir oleh Allah di Quran, ini surat kedua ayat 267. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ard wala tayammamul khabitha minhu tunfikun walastum bi akhidhihi illa an tughmidu fihi wa'lamu annallaha ghaniyyun hamid. Artinya, hai orang-orang yang beriman, belanjakanlah hartamu di jalan Allah sebagian dari hasil usahamu. Jadi Allah meminta kita untuk berinfak, untuk berkorban itu sebagian dari harta kita. Tidak semuanya, ya, tidak semuanya diminta oleh Allah, sebagian saja, ya, sebagian. Lalu yang baik-baik itu menurut Allah, sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik, bukan yang jelek, ya, bukan yang jelek. Dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Jadi ini Allah semacam memberitahu kita bahwa rezeki kita itu adalah apa? Adalah dari Allah, ya. Rezeki kita itu dari Allah, yaitu dari ini dikeluarkan Allah dari bumi, diturunkan Allah dari langit. Lalu ini yang harus kita perhatikan. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk, ya. Lalu kamu infakkan daripadanya. Jadi kita ini tidak boleh oleh Allah mengambil yang buruk lalu kita korbankan, ya. Lalu kita korbankan. Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya, melainkan dengan memicingkan mata, ya. Dengan memicingkan mata, ya. Jadi ibu bapak saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, mari kita usahakan, yang kita infakkan, yang kita sedekahkan, yang kita
kurbankan itu dari yang baik-baik ya, dari yang baik-baik. Kalau memang kita itu punya uang yang banyak, kita belikan yang kambing yang besar ya, kambing yang besar atau sapi yang besar. Kalau memang uang kita itu cukupnya kambing yang 3 jutaan, ya kita belinya segitu. Kalau kita tidak punya uang untuk berkorban, ya jadi panitia ya, ya jadi panitia kurban. Kita sering-sering berkonsultasi dengan ketua panitia, apa yang bisa saya lakukan, apa yang bisa saya inikan, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi seperti itu. Kalau memang kita nggak bisa berkorban, dan kita sambil menangis kepada Allah, berdoa, ya Allah, tahun ini ternyata saya belum bisa berkorban, tapi saya ingin menjadi panitia kurban. Ya Allah, saya minta tolong, tahun depan saya ingin berkorban, saya ingin berkorban. Tahun depan saya ingin berkorban. Terus berdoa, bekerja keras. Semoga Allah menolong kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, mari kita ingat terus bahwa berkorban itu kita lakukan secara istiqomah setiap tahun, bukan hanya tahun ini, tahun depan tidak, bukan seperti itu, tapi kita berusaha setiap tahun berkorban. Sebagai apa? Bukti bahwa kita itu taat kepada Allah. Bukti bahwa kita itu bersyukur kepada Allah. Di Quran 108 ayat 2 tadi. Juga sebagai bukti bahwa kita itu bertakwa kepada Allah. Seperti di Quran surat 22 ayat 37 tadi. Jadi ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, dan juga saya ingatkan lagi hadis yang merupakan ancaman dari Nabi. Insya Allah ini sering kita sampaikan. Hadis riwayat Ahmad, Tirmizi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi bersabda, "Mau wajada sa'atan li ayyudhi falam yudhi fala yaqrabanna musallana." Barang siapa diberi kelonggaran rezeki, jadi kalau kita punya rezeki yang cukup tapi dia tidak mau berkorban, nah ini ancamannya, maka janganlah ia mendekat ke tempat sholatku. Jadi kita diusir oleh Allah, oleh Rasul ya, oleh Nabi dari masjid ini. Lebih-lebih apa? Kita itu diusir oleh Nabi dari Masjid Nabawi ya. Nah, kalau kita diusir oleh Nabi dari Masjid Nabawi, berarti kita tidak pernah punya kesempatan untuk berhaji dan berumroh ya. Nabi bilang, jangan dekat-dekat ke tempat sholatku. Coba dievaluasi. Kita yang punya uang, setiap tahun punya uang, tapi dia tidak mau berkorban, jangan-jangan dia juga belum haji, jangan-jangan dia juga belum umroh ya. Karena apa ini hadisnya? Kalau dia punya uang, tidak mau berkorban, jangan dekat-dekat ke tempat sholatku. Tempat sholatnya Nabi, Masjid Nabawi ya, Masjid Nabawi, jangan dekat-dekat ya. Jangan dekat-dekat. Jadi ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, mari kita mulai dari yang kecil, berkorban. Lalu nabung, bekerja keras. Semoga semua yang hadir ini ditakdirkan oleh Allah untuk bisa berhaji, untuk bisa berumroh. Amin, amin ya rabbal alamin. Jangan bilang dari mana uang ya. Dari mana? Jangan bilang. Kalau Allah yang menakdirkan, tidak ada yang bisa menghalangi ya. Kalau Allah yang menakdirkan, tidak ada yang bisa menghalangi. Jangan bilang tidak punya uang, dari mana uang? Kalau kita terus bilang dari mana uang, kena hadis yang lain apa? Katanya Allah di dalam hadis, aku kata Allah tergantung pada persangkaan hambaku. Itu hadis qudsi ya. Jadi kalau kita menyangka Allah itu akan membuat kita tidak bisa berhaji, tidak bisa berumroh, tidak bisa berkorban, ya tidak bisa sungguhan ya. Karena kita sudah berprasangka jelek kepada Allah. Jadi sikap kita yang bagus, kita bekerja keras, kita berdoa, lalu kita berprasangka yang baik kepada Allah. Doanya berbahasa Indonesia nggak apa-apa. Ya Allah,
hamba mohon agar hamba ini engkau takdirkan menjadi orang yang bisa berkorban, bisa berumroh, bisa berhaji. Lalu serahkan kepada Allah, serahkan pada Allah. Itu ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, itu yang bisa kami sampaikan pada kesempatan ini. Jika ada salahnya atau kalimat-kalimat yang kurang sopan atau terlalu bersemangat, saya mohon maaf atas kekhilafan kami. Dan segala yang baik dan benar semuanya berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga ada manfaatnya bagi kita, semoga Allah menolong kita sehingga kita menjadi orang yang dimampukan oleh Allah untuk berkorban, untuk berumrah, untuk berhaji. Amin amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup majelis ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.